Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1123 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Arc Hit resmi berakhir dengan berhasilnya bajak laut topi jerami melarikan diri dari pengepungan angkatan laut. Dan saat ini One Piece sedang berada di arc transisi sebelum benar-benar masuk ke dalam cerita dalam arc Elbaf. One Piece terbaru memperlihatkan kondisi Pulau Egghead pasca insiden Buster Call. Penasaran kan dengan lanjutan ceritanya? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Pulau Egghead terlihat rusak parah setelah dibombardir oleh meriam angkatan laut, terutama area Fabrio Face yang sudah rata dengan tanah. Hanya tersisa beberapa bangunan di area Lab Face. Itu pun laboratorium utama milik Dr. Vegapunk sudah hancur 50%. Yap, meskipun pihak Angkatan Laut dan Gorosei gagal menghabisi bajak laut topi jerami, namun setidaknya misi utama mereka sudah berhasil. Pihak pemerintah dunia telah berhasil menghabisi Dr. Vegapunk asli, termasuk seluruh satelitnya, kecuali York, karena pemerintah dunia membutuhkan dia untuk menciptakan Mother Flame. Meskipun pada kenyataannya masih tersisa satu kloningan Vegapunk lagi yang masih hidup, yaitu Lilith yang saat ini ikut berlayar bersama bajak laut topi jerami. Selain itu, pemerintah dunia dan Angkatan Laut berhasil mengamankan area pembangkit energi untuk menciptakan Mother Flame serta Punk Record. Yap, banyak player yang bertanya kalau Vegapunk memang meninggoy. Lalu bagaimana dengan buah iblisnya? Nah, entah bagaimana, namun Saturn mengatakan bahwa Punk Records telah didesain akan terus bertumbuh meskipun Dr. Vegapunk sudah meninggoy. Konsep dari buah iblis memang masih remang-remang, karena seharusnya ketika penggunanya meninggoy, kekuatan buah iblis itu akan bereinkarnasi dan tumbuh kembali dalam bentuk buah. Namun, Kuma yang dikatakan sudah mati dalam hal pengendalian diri dan otaknya masih memiliki kekuatan Nikki no Mi. Lalu Zeus yang diciptakan dari jiwa Big Mom juga tidak menghilang. Dan sekarang kekuatan buah iblis otak Nomi milik Vegapunk masih terinstal di dalam Punk Records meskipun dia sudah wafat. Admiral Kizaru memerintahkan seluruh armadanya untuk segera kembali ke pos mereka masing-masing. Sedangkan dia masih akan berada di Pulau Egghead untuk menemani Saint Saturn. Dikarenakan Saint Saturn ingin membereskan masalah-masalah yang tersisa di Pulau Egghead, Saturn berbicara dengan York untuk segera menghancurkan robot rongsokan yang saat ini berada di hadapannya. Yap, Emmet saat ini sudah kembali menonaktifkan diri setelah Luffy pergi, dan dia telah melaksanakan amanah dari Joy Boy untuk menggunakan hakinya yang disegel di saat keadaan genting. Saturn tak ingin ada insiden membagongkan lagi yang melibatkan robot tua ini, sehingga dia ingin memastikan dengan keempat mata kakinya sendiri jika robot ini benar-benar akan dimusnahkan. Dan kemudian berpindah ke markas pusat Angkatan Laut. Akainu sudah mendapatkan informasi terupdate dari seluruh peristiwa yang terjadi di dunia. Berita yang pertama adalah Kapten Bajak Laut Akagami yaitu Jackie berhasil mengalahkan Eustace Captain Kid dan bajak lautnya di perairan Pulau Elbaf. Berita kedua adalah Kapten Bajak Laut Kurohige yaitu Marshal Ditich berhasil menghancurkan Trafalgar Laut dan bajak lautnya di Pulau Winner. Berita ketiga adalah bajak laut topi jerami berhasil lolos dari pengepungan armada besar Angkatan Laut di Pulau Egghead. Dan berita yang paling berdampak besar bagi Angkatan Laut adalah berita mengenai Cross Guild yang dipimpin oleh Paduka Bagi. Ide mereka yang membuat bounty bagi Angkatan Laut benar-benar sangat meresahkan Akainu. Baru-baru ini Vice Admiral T-Bone menjadi korban dari tikaman warga sipil. Dia meninggal dan pelakunya ternyata hanyalah seorang pria tua renta tak berdaya. Karena aksi yang melibatkan keempat kaisar lautan itu, Akainu meminta Brennu untuk memberikan penambahan nilai bounty kepada masing-masing dari keempat Yonko tersebut. Yap, kenaikan nilai buronan milik Luffy pasca insiden Egghead sangatlah wajar, mengingat dia saat ini memiliki bounty sebesar 3 miliar berry, nilai yang sama seperti milik Law dan Kid. Sedangkan selepas Arc Wano, kedua supernova ini mengalami kekalahan telak oleh kaisar lautan yang lain. Jadi, masa nilai bounty Luffy masih sama seperti mereka. Rugi dong! Kenaikan nilai bounty para Yonko ini rilis bersamaan dengan disebarkannya koran lampu merah milik Morgan,
Di dalam koran diberitakan jika Luffy dan bajak lautnya berhasil lolos dari Pulau Egghead. Dan Morgan menuliskan jika dalang dari kematian Dr. Vegapunk adalah sang Yonko Luffy si topi jerami. Berita hoax ini langsung membuat geger seluruh dunia. Dengan berita kematian Dr. Vegapunk yang disebabkan oleh bajak laut, semakin membuat mereka membenci para bajak laut itu. Namun nilai bounty terbaru dari para Yonko belum diperlihatkan. Tapi sepertinya bounty terbaru Luffy saat ini sudah mencapai 4 miliar berry. Pertambahan nilai bounty yang sangat wajar karena kejahatan yang dituduhkan pada Luffy, yaitu menghabisi orang paling jenius di seluruh dunia, Dr. Vegapunk. Akainu terlihat sangat marah karena seluruh admiral gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Fujitora dan Green Bull gagal meredam pasukan revolusi di sidang referee. Kemudian Admiral Kizaru juga gagal menangkap bajak laut topi jerami di Pulau Egghead, meskipun Vegapunk tetap bisa dihabisi. Akainu memutuskan jika inilah saatnya dia harus turun tangan, apalagi dengan pesan terakhir dari Dr. Vegapunk yang menyinggung tentang harta karun One Piece. Lautan semakin kacau, bajak laut semakin berbondong-bondong untuk mendapatkan harta karun One Piece. Yap, Akainu menjadi salah satu sosok yang digambarkan oleh Oda bersama dengan para kandidat yang berpotensi untuk mendapatkan harta karun One Piece. Siapa saja yang mendapatkan harta karun One Piece, maka dia bisa mengubah dunia ini. Selain itu, mereka juga bisa mengklaim senjata kuno yang jika senjata itu digunakan, maka dunia ini terancam akan kembali tenggelam seperti saat 900 tahun yang lalu. Akainu tak mau benda itu jatuh ke tangan yang salah. Dia akhirnya memutuskan untuk turun tangan membasmi para bajak laut yang ingin mendapatkan harta karun One Piece. Bagaimana nasib angkatan laut ke depannya? Apakah akan terjadi perpecahan di dalamnya? Pasalnya sebagian besar dari mereka sadar jika Pulau Lulusia menghilang akibat dari senjata kuno. Sudah pasti pasukan Sword angkatan laut tak akan mengikuti pemerintah dunia yang korup. Ditambah dengan dihabisinya Dr. Vegapunk oleh petinggi pemerintah dunia, pasti perpecahan di kubu angkatan laut tak bisa dihindarkan. Perang puncak One Piece semakin dekat. Sosok-sosok kuat mulai bergerak. Di sisi lain, Luffy masih terlihat belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Sehingga Luffy memang butuh peningkatan kekuatan baru, terutama dari segi haki rajanya. Saat ini haki rajanya masih belum setara dengan Shanks, apalagi dengan Joy Boy. Padahal itu adalah kunci untuk mengalahkan pengguna buah iblis kuat yang memiliki ilmu goib sejenis ilmu rawa rontek seperti milik para Kurosei. Selain itu, kekuatan buah iblis Luffy juga belum mencapai level maksimal. Dan di arc Elbaf ini, Luffy pasti bisa memaksimalkan kemampuan hakinya serta kemampuan buah iblisnya. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplayer, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai kenaikan bounty Luffy setelah Arc Egghead. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.